Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bapak Im di sini di video pembelajaran kelas 4 tema 1 subtema 2 pembelajaran 2. Baik, sebelum Bapak Im mulai pembelajaran kali ini, bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Bapak Im berharap semuanya tetap sehat selalu. Ingat, di masa pandemi COVID-19 ini, pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Dan dalam pembelajaran kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman. Dalam pembelajaran ini ada dua muatan mata pelajaran, yaitu PKN dan SPDP. Tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kali ini, siswa mampu mengidentifikasi formasi berdiri tari Bagong Jumpa dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa mampu mempraktikkan tarian Bagong Jumpa, formasi berdiri diiringi dengan musik dan hitungan dengan tepat. Siswa mampu menjelaskan pentingnya kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Yang terakhir, siswa mampu menceritakan satu contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan terperinci. Adapun karakter yang diharapkan dalam pembelajaran kali ini, untuk sikap adalah peduli dan santun, untuk pengetahuan adalah kerjasama dan pola lantai, untuk keterampilan mencari informasi, mengkomunikasikan hasil, analisis, dan menyimpulkan. Baik, untuk mengawali pembelajaran kali ini, jadi untuk pembelajaran 2, sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Bagaimana cara menjalin kebersamaan dalam keberagaman tersebut? Mari kita gali lebih jauh di pembelajaran kali ini. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut. Tong sampah gotong royong. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Pagi hari, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu di pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun, seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Kira-kira pukul 10.00, Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya, warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi, sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam
sudah berubah menjadi tempat sampah yang cantik. Nah, ini contoh hasil dari tempat-tempat sampah yang kecil ini wujudnya ya. Niki. Nah, berdasarkan teks yang kamu baca, isilah grafik berikut. Keberagaman apa isinya? Ada kolom-kolom ini. Kerjasamanya apa saja? Terus manfaat kerjasama apa saja? Satu kolom ini bisa satu kalimat. Oke. Nah, setelah kamu mengisi grafik di atas, diskusikan pertanyaan berikut dengan orang tuamu. 1. Apa itu kerjasama? Apa manfaat kerjasama? Bagaimana cara kita supaya bisa bekerja sama dalam keberagaman? Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. Ya, keberagaman di lingkunganmu, atau memberikan contoh kerjasama dan menjelaskan sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan saat kerjasama. Manfaat kerjasama. Kesimpulan, apa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Ya, jadi isinya adalah untuk menceritakan ini ada 4 poin. Yang pertama, keberagaman di lingkunganmu, memberikan satu contoh kerjasama, kemudian manfaatnya, kemudian kesimpulan. Intinya bahwa kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Sikap tersebut akan semakin memupuk persatuan dan kesatuan. Jika setiap dari kita bekerja sama dengan baik, maka kebersamaan dalam keberagaman akan terus terjaga. Yuk berkreasi ya. Untuk bagian selanjutnya, di materi sebelumnya di tema 1 ini, subtema 1 kemarin kalian sudah berlatih gerakan dasar tarian Bagong Jumbo. Sekarang kamu akan berlatih menarikan dengan menggunakan formasi. Oke, untuk mengingat kembali tugas-tugas kalian, ini ada beberapa contoh dari teman kalian yang Pak Guru tampilkan dalam pembelajaran kali ini. Silahkan disimak.
Baik, sekarang melakukan gerakan dengan hitungan dan iringan musik, yaitu dengan adanya formasi. Formasi pertama adalah formasi berjejer, ya, ini. Kemudian formasi yang kedua membentuk huruf V, ya. Kemudian formasi yang berikutnya adalah membentuk huruf O. Yang keempat sisak, ya, formasi sisak. Inilah beberapa formasi gerakan dasar tari. Formasi A, B, C, dan D, ya, silakan diperhatikan. Baik, selanjutnya bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian disebut dengan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai dilakukan oleh penari tunggal, bisa berpasangan maupun berkelompok. Nah, ada dua pola lantai dasar adalah sebagai berikut ini, ya. Ini polanya. Di sudut kemudian ada lingkaran atau lengkung. Tuh. Di dalam gerakan ini pola lantai sebagai dasar dalam gerakan menari. Oke, untuk penguatan materi, mari kita renungkan seperti biasa nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini. Apa kamu sudah bisa bekerja sama dengan teman-temanmu yang berbeda? Kemudian bekerja sama dengan orang tua. Berlatihlah tarian Bagong Jubo dengan orang tuamu. Mintalah pendapat mereka mengenai gerakanmu, ya. Pada pembelajaran berikut sebelumnya kalian sudah menari dan mintalah saran. Silakan dilihat videonya, kekurangannya seperti apa, apakah sudah menggunakan pola lantai, apakah sudah melalui gerakan-gerakan yang ada, apakah dari segi keluasan dan sebagainya. Oke, hanya itu yang bisa Bapak Im sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Tetap semangat, tetap belajar walaupun di rumah. Ingat, di masa pandemi pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Dari Bapak Im, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.